Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunia yang akan mengajar ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Nah, pertama kali kita akan mengetahui cara bagaimana untuk menginstal Debian ya. Tapi pertama kalian harus udah menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama yaitu buka aplikasi VirtualBox, kemudian buat sebuah mesin virtual baru dengan cara mengklik tombol new atau baru ya. Sini saya akan tunjukkan nih ya, new. Sudah? Nah, setelah itu isikan nama sistem operasi yang akan diinstal atau Debian. Untuk type-nya pilih Linux karena kita akan menginstal Debian dengan 64 bit dan untuk versinya yaitu 64 bit. Nah, kalau versi kalian di komputer itu 32 bit, maka pilihlah yang 32 bit ya. Kemudian klik next. Sudah ya? Nah, setelah itu kita akan menentukan ukuran memori virtualnya. Kita cukup menggunakan memori yang sebesar 512 MB saja ya. Kemudian klik lanjut. Sudah? Setelah itu, kita akan masuk ke pembuatan harddisk virtual. Untuk membuat harddisk virtual, pilih create a virtual harddisk. Itu pilihan yang kedua ya, opsi yang kedua. Lalu sekarang klik create ya atau buat. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke pemilihan tipe harddisk virtual. Nah, sekarang pilih yang VHD ya. Kemudian klik next. Itu pilihan yang kedua ya. Nah, setelah itu kita akan ke storage on physical on hard disk ya. Nah, kita akan pilih yang pertama yaitu dynamic allocate. Sudah, pilihan yang pertama. Kemudian next. Oke, setelah itu kita akan disuruh untuk menentukan lokasi ukuran berkas. Untuk tahap ini kita biarkan saja karena secara default VirtualBox akan menentukan dengan ukuran harddisk yang disarankan yaitu 15 GB. Sudah? 15. Terus kemudian klik create atau buat. Udah, selanjutnya pada tahap ini kita udah jadi Debiannya. Nah, kita udah selesai membuat virtual baru yaitu Debian. Kemudian kita akan melakukan setting pada mesin virtual tersebut. Klik kanan pada mesin virtual. Kemudian pilih pengaturan atau setting. Udah ya, pilih setting. Atau bisa diklik di Debian-nya terus pilih setting. Setting yang ini ya. Nah, tuh. Sudah. Nah, pilih tab atau penyimpanan atau storage dan klik pada pengendali IDE. Pada storage, klik storage. Storage ini ya. Kemudian pilih yang logonya CD itu ya. Logonya CD ini. Sudah. Kemudian pada bagian sebelah kanan yaitu pada bagian atribut pilih drive CD atau DVD. Ini ya, Kak. Nih. Di sini kita diminta untuk memasukkan tipe master sistem operasi yang akan digunakan. Dalam hal ini kita menggunakan ISO file untuk instalasi Debian Linux-nya. Maka kita pilih pada gambar CD yang ada panahnya itu kecil ke bawah yang tadi saya lingkari itu. Kemudian
pilih tab atribut drive CD atau DVD, lalu browse di mana letak ISO-nya, ISO Linux, pilih yang ISO pertama ya. Pilih yang ISO pertama. Jadi sebelum ini kan kalian kan sudah ada, yaitu mungkin 14 GB itu sudah dikopikan dulu, pernah minta ya, itu yang Debian itu. Nah itu kan ada ISO-nya, ada 3 ISO. Nah itu pilih yang ISO pertama ya, ketik di browse-nya, kalian nyimpennya di mana itu dicari ya. Nah kemudian setelah itu klik OK. Sudah. Nah setelah itu lanjut ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan yang awal instalasi Debian 7 atau Debian 8 atau Debian 10, terserah kalian, nggak apa-apa. Pilih install dan tekan enter untuk memulai menginstalnya. Tekan enter. Jadi nanti ini udah nggak pakai keyboard lagi ya. Udah nggak pakai mouse lagi, pakainya itu nanti keyboard ya. Jadi kalau untuk oke itu pilih enter ya. Nah selanjutnya kita akan dihadapkan dengan tampilan pemilihan bahasa. Nah kalian pilih bahasanya pilih yang Indonesia ya, pilih yang Indonesia. Kemudian kita akan menentukan lokasi kita sekarang, karena lokasi kita ada di Indonesia, pilih yang Indonesia ya, pilih order Asia terus Indonesia ya. Ini sudah saya ketikkan di atas, silahkan. Nah selanjutnya kita akan dipilihkan dengan konfigurasi keyboardnya, pilih yang American English ya, American English. Kemudian kita akan disuruh untuk mengisi alamat DNS. Nah istilahnya dengan mengetikkan nama kamu atau nama lainnya itu terserah itu ya. Secara defaultnya akan terisi dengan nama Debian. Nah pilih aja nama Debian biar tidak bingung nanti ya. Pada tahap ini akan dicontohkan dengan nama Debian, kemudian klik continue atau lanjutkan. Nah kemudian masukkan password rootnya. Password rootnya kalian pilih aja biar nggak bingung Debian ya, pilih aja Debian. Kemudian pilih continue. Nanti akan disuruh ada pilihan untuk mengulangi password rootnya. Nanti masukkan aja Debian lagi ya. Nah, kemudian kita akan dibawa ke jendela setup user and password. Di sini dengan nama Debian. Setelah itu kita akan disuruh untuk memasukkan password untuk user yang kita buat tadi. Nah, silahkan diisi tadi sama kayak Debian aja biar kalian tidak lupa nanti. Disamakan ya, namanya Debian. Terus pilih continue. Nah kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk waktu untuk Debian yang akan kita install. Silahkan menyesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah kita akan milih yang pertama ya, milih pilihan pertama. Jadi ada 3 itu, pilih yang pertama, enter ya, kemudian enter. Nah selanjutnya kita akan masuk ke partition disk. Nah, di sini pilih yang pertama, pilihan yang pertama, kemudian klik enter. Lalu hard disk yang terdeteksi misalnya itu ya. Langsung aja enter aja. Nah, selanjutnya pilih pilihan yang terakhir yaitu enter. Pilih pilihan yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Itu enter. Nah, setelah itu klik pilih finish. Kemudian enter lagi. Setelah itu akan muncul pertanyaan seperti write the change to this. Pilih aja yes ya. Nah pada tahap ini proses instalasi sudah berjalan. Silahkan tunggu ya, tunggu aja. Itu tergantung laptop kalian. Kalau seandainya laptop kalian cepat, nanti akan nunggunya cepat. Kalau lama ya ditunggu aja ya. Setelah itu akan ada pertanyaan bahwa kita akan menginstal menggunakan 1 DVD saja atau menambahkan 2 atau 3. Nah pada langkah ini kita cukup menggunakan 1 DVD saja ya, dan pilih nomor untuk melanjutkan. Pilih no untuk melanjutkan.
Sudah ya. Selanjutnya pada use network mirror, pilih no aja, pilih no. Kemudian lanjutnya yang participate itu pilih no juga. Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Jadi kalian harus sesuai dengan ini. Nah, pada tahap ini kita akan pilih standard system utilities. Jadi pilih yang paling akhir. Ini yang SSH. Sorry. Ini yang choose software to install. Nah, ini kalian tuh pilih yang paling akhir ya. Jadi dengan cara memilih dan gak dipilih itu yang di space aja. Space ya. Jadi space itu nanti ada bintangnya, space lagi gak ada bintangnya. Jadi kalau yang pilih yang gak ada bintangnya itu di space aja. Terus nah, pilih yang standard system utility yang paling bawah. Ya. Ini penanya kok susah. Pilih yang paling bawah. Yang SSH server itu kan ada bintangnya, itu salah ya. Itu nggak usah. Jadi semuanya itu dikosongkan kecuali standard system utilities. Nah, udah ya. Selanjutnya silahkan install group bootloader dan pilih yes. Sudah. Setelah itu pada finish the installation, nah klik continue. Nah, kita udah selesai untuk menyelesaikan instalasi. Nah ya. Nah, pada langkah ini kita udah selesai menginstal Debian Linux di VirtualBox. Selanjutnya komputer VirtualBox itu akan booting ya secara otomatis, sehingga muncul pilihan boot seperti gambar di bawah ini itu ya, seperti gambar. Pilih yang paling atas untuk mulai menjalankan Debian. Pilih yang paling atas untuk menjalankan Debian ya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya itu akan muncul seperti ini, hitam gitu ya. Selanjutnya proses menjalankan Debian itu sudah dimulai. Itu akan nanti otomatis muncul menu login. Silahkan login menggunakan root dan password root yang kita buat tadi ya. Kemudian enter. Masukkan root, Debian, login dan root. Terus passwordnya itu tadi apa? Debian ya, Debian. Udah, setelah itu nanti itu otomatis akan ke rootnya. Jadi sudah seperti ini. Nah, seperti ini kalian udah berhasil. Nanti minggu depan kita akan ke DHCP ya, konfigurasi DHCP. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi dan supaya berhasil dan semoga berhasil ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu nanti menginstal DHCP. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap di rumah aja ya, jangan keluyuran, jangan main-main. Kalau seandainya ada yang nggak punya laptop, itu boleh kalian sama temennya. Maksimal 1 orang 3 laptop boleh. Tapi kalian harus paham ya. Nanti kalian screenshot semua yang kalian yang kalian kerjakan. Kalau nggak bisa di screenshot, kalian boleh foto. Nah, terus kalian masukkan ke Word. Nanti itu akan menjadi tugas pertama kalian untuk prakteknya. Jangan lupa ya untuk di screenshot. Nah, sudah ya. Sekian, Bunia undur diri. Nanti akan jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.